Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Abdul Ghani, NIM 215211218, kelas MB1F, berniat untuk mengajukan UAS Dasar-Dasar Ekonomi Islam dengan tema kebijakan fiskal. Kebijakan fiskal adalah kebijakan yang diambil pemerintah demi menjaga pemasukan dan pengeluaran negara tetap stabil, sehingga perekonomian negara bisa bertumbuh baik. Menurut OJK, pengertian kebijakan fiskal adalah kebijakan tentang perpajakan, penerimaan, utang piutang, dan belanja pemerintah dengan tujuan ekonomi tertentu. Tujuan kebijakan fiskal adalah sebagai berikut. Yang pertama, menjaga dan mengembangkan perekonomian negara. Poin pertama, tujuan kebijakan fiskal adalah demi menjaga stabilitas sekaligus mengembangkan kondisi ekonomi negara. Penerapan kebijakan fiskal diharapkan mampu mempengaruhi seluruh sektor ekonomi negara dan memperbaiki masalah di dalamnya, mulai dari sektor korporat, perbankan, hingga usaha mikro. Yang kedua, meningkatkan kualitas SDM. Tujuan kebijakan fiskal salah satunya adalah meningkatkan kualitas SDM masyarakat, terutama dari segi teknologi dan perekonomian. Yang ketiga, menjaga stabilitas harga barang. Ada banyak faktor yang mempengaruhi harga barang dalam pasar, mulai dari faktor positif seperti meningkatnya demand, sampai faktor negatif seperti terjadinya penimbunan dan monopoli. Salah satu tujuan kebijakan fiskal di Indonesia adalah demi menjaga harga barang tetap terjangkau bagi masyarakat dan terhindar dari fluktuasi karena pihak tidak bertanggung jawab. Yang keempat, mendorong investasi. Tujuan kebijakan fiskal yang terakhir adalah untuk menciptakan iklim investasi lebih baik bagi pelaku pasar modal, utamanya investor. Kebijakan fiskal terbagi menjadi beberapa kategori. Yang pertama, dari segi teoritis. Dari segi teoritis, jenis kebijakan fiskal di Indonesia terbagi menjadi 3, yaitu kebijakan fiskal fungsional, terencana, dan insidental. Kebijakan fiskal fungsional adalah kebijakan yang diambil demi meningkatkan kualitas ekonomi secara makro dengan dampak yang baru terlihat dalam jangka panjang. Contoh kebijakan fiskal fungsional misalnya pemberian beasiswa kuliah, bantuan pendanaan startup, dan sebagainya. Kebijakan fiskal disengaja atau terencana. Kebijakan fiskal disengaja adalah kebijakan manipulasi anggaran negara. Fungsi kebijakan fiskal satu ini adalah untuk menghadapi masalah tertentu, misalnya pandemi dan krisis ekonomi. Contoh kebijakan fiskal disengaja adalah alokasi APBN bagi sektor kesehatan di masa pandemi dan relaksasi pajak usaha. Yang ketiga, ada kebijakan fiskal tak disengaja atau insidental. Kebijakan fiskal tak disengaja yaitu kebijakan berupa penetapan keputusan atau aturan untuk melindungi stabilitas ekonomi sektor non-pemerintah. Contohnya penetapan harga eceran tinggi. Dari segi penerapan, kebijakan fiskal dibagi menjadi 2, yaitu kebijakan fiskal ekspansif dan kontraktif. Kebijakan fiskal ekspansif adalah kebijakan yang diambil pemerintah saat ekonomi melemah, dengan menaikkan anggaran belanja serta menurunkan atau meniadakan pajak bagi sektor tertentu. Fungsi kebijakan fiskal ekspansif adalah demi meningkatkan daya beli barang, sehingga perusahaan tetap bisa melakukan produksi tanpa memecat pekerja. Yang kedua, kebijakan fiskal kontraktif. Fungsi kebijakan fiskal satu ini adalah untuk mencegah inflasi dan mengurangi rasio Gini. Dari segi neraca pembayaran, jenis kebijakan fiskal dibagi menjadi 4, yaitu kebijakan fiskal seimbang, surplus, defisit, dan dinamis. Yang pertama, kebijakan fiskal seimbang. Kebijakan fiskal satu ini diambil untuk menjaga keseimbangan pemasukan dan pengeluaran negara. Fungsi kebijakan fiskal satu ini adalah agar negara tidak punya terlalu banyak hutang. Meski terdengar positif, regulasi fiskal seimbang memiliki resiko besar, karena tidak semua negara punya kemampuan memenuhi seluruh kebutuhan warganya. Yang kedua, ada kebijakan fiskal surplus. Pengertian kebijakan fiskal surplus adalah jenis kebijakan fiskal yang diambil ketika pemasukan lebih banyak daripada pengeluaran. Fungsi kebijakan fiskal surplus adalah demi mencegah terjadinya inflasi,
Yang ketiga, kebijakan fiskal defisit. Kebijakan fiskal defisit adalah regulasi fiskal guna mengatasi kekurangan pemasukan dibanding pengeluaran. Salah satu contoh kebijakan fiskal defisit adalah utang luar negeri. Yang keempat, kebijakan fiskal dinamis. Kebijakan fiskal dinamis adalah kebijakan ekonomi yang diambil sewaktu-waktu saat negara membutuhkan. Instrumen kebijakan fiskal. Yang pertama adalah pajak. Poin pertama, instrumen kebijakan fiskal adalah pajak dari seluruh sektor domestik dan luar negeri. Demi mencapai tujuan kebijakan fiskal, pemerintah dapat memanipulasi pajak dalam bentuk pengurangan, penambahan, penundaan, sampai peniadaan. Yang kedua adalah pengeluaran belanja. Instrumen kebijakan fiskal berikutnya adalah pengeluaran belanja negara, yang juga bisa dikurangi atau ditambahi sesuai kebutuhan. Apabila neraca pembayaran negara defisit, maka pemerintah bisa mengurangi pengeluaran belanjanya di sektor tertentu. Misalnya, penundaan pembayaran THR bagi PNS. Yang ketiga, obligasi publik. Instrumen kebijakan fiskal yang ketiga adalah penerbitan obligasi atau surat utang bagi warga negara. Berbeda dengan utang luar negeri, obligasi publik memiliki kupon rate atau bonus komisi saat pemerintah mengembalikan pinjamannya ke masyarakat. Yang keempat, alokasi anggaran. Instrumen kebijakan fiskal terakhir adalah alokasi anggaran. Agar tujuan kebijakan fiskal dalam periode tertentu berhasil, pemerintah punya wewenang memindahkan alokasi anggaran dari satu sektor ke sektor lainnya. Misalnya di masa pandemi, pemerintah dapat memprioritaskan anggaran untuk fasilitas kesehatan. Contoh kebijakan fiskal di Indonesia. Yang pertama, tax amnesty. Tax amnesty adalah pembebasan pajak berupa pengurangan atau peniadaan dalam kurun waktu tertentu bagi masyarakat yang mau melaporkan seluruh kekayaannya. Yang kedua, subsidi BBM dan gas. Tujuan kebijakan fiskal di bidang bahan bakar ini adalah memperlancar mobilitas dan transaksi ekonomi masyarakat. Yang ketiga, penetapan harga eceran tertinggi atau HET. Barang dengan HET umumnya adalah obat-obatan dan sembako. Kebijakan fiskal dalam sudut pandang Islam. Dalam Islam, kebijakan fiskal merupakan salah satu perangkat untuk mencapai tujuan syariah yang menurut Imam Al-Ghazali termasuk peningkatan kesejahteraan dengan tetap menjaga keimanan, kehidupan, intelektualitas, kekayaan, dan kepemilikan. Pada dasarnya, kebijakan fiskal telah lama dikenal dalam teori ekonomi Islam, yaitu sejak zaman Rasulullah dan Khulafaur Rasyidin, dan kemudian dikembangkan oleh para ulama. Ibnu Khaldun pada tahun 1404 mengajukan obat untuk resesi berupa mengecilkan pajak dan meningkatkan pengeluaran pemerintah. Pemerintah adalah pasar terbesar, ibu dari semua pasar, dalam hal besarnya, pendapatan dan penerimaannya. Selain itu, Abu Yusuf tahun 798 Hijriah adalah ekonom pertama yang menulis secara khusus tentang kebijakan ekonomi dalam kitabnya Al-Kharaj, yang menjelaskan tanggung jawab ekonomi pemerintah untuk memenuhi kebutuhan rakyatnya. Abu Yusuf sangat menentang adanya pajak atas tanah pertanian dan menyarankan diganti dengan zakat pertanian yang dikaitkan dengan jumlah hasil panennya. Abu Yusuf membuat rincian bagaimana membiayai pembangunan jembatan, 22 bendungan, dan juga irigasi. Perbedaan instrumen kebijakan fiskal dalam Islam dan instrumen kebijakan fiskal dalam perspektif ekonomi konvensional. Dalam perspektif ekonomi konvensional, Adi Muhammad Karim menjelaskan bahwa dalam struktur anggaran pendapatan belanja negara atau APBN, terdapat beberapa instrumen dan cara yang digunakan untuk menghimpun dana guna menjalankan pemerintahan. Yang pertama, melakukan bisnis. Pemerintah dapat melakukan bisnis seperti perusahaan lainnya, misalnya dengan mendirikan badan usaha milik negara atau BUMN. Seperti halnya perusahaan lain, dari perusahaan negara ini diharapkan memberikan keuntungan yang dapat digunakan sebagai salah satu sumber pendapatan negara. Yang kedua, pajak penghimpunan dana yang umum dilakukan adalah dengan cara menarik pajak dari masyarakat. Pajak dikenakan dalam berbagai bentuk seperti pajak pendapatan, pajak penjualan, pajak bumi dan bangunan, dan lain-lain. Pajak yang dikenakan kepada masyarakat tidak dibedakan terhadap bentuk usahanya, sehingga dapat menimbulkan ketidakstabilan. Yang ketiga,
Meminjam uang pemerintah dapat meminjam uang dari masyarakat atau sumber-sumber yang lainnya dengan syarat harus dikembalikan di kemudian harinya. Masyarakat harus mengetahui dan mendapat informasi yang jelas bahwa di kemudian hari mereka harus membayar pajak yang lebih besar untuk membayar utang yang dipinjam hari ini. Meminjam uang hanya bersifat sementara dan tidak boleh dilakukan secara terus-menerus. Sementara itu, instrumen kebijakan fiskal dalam Islam dibagi menjadi 3, yaitu pendapatan negara, pengeluaran negara, dan utang negara. Di antara instrumen kebijakan fiskal yang termasuk ke dalam kebijakan dan anggaran pendapatan negara antara lain, yang pertama adalah ziswa. Zakat menurut istilah agama Islam adalah kadar harta yang tertentu yang diberikan kepada orang yang berhak menerimanya, dengan beberapa syarat. Zakat merupakan sedekah wajib bagi seorang muslim yang dikumpulkan kepada amil zakat yang sudah ditentukan oleh pemerintah. Sedangkan wakaf adalah suatu distribusi kekayaan kepada suatu instansi atau lembaga untuk keperluan bersama, dan tidak dimiliki secara pribadi. Selain untuk tujuan distribusi, maka analisis kebijakan fiskal dalam sistem ekonomi pasar dilakukan untuk melihat bagaimana dampak dari zakat terhadap kegiatan alokasi sumber daya ekonomi dan stabilitas kegiatan ekonomi. Yang kedua adalah ghanimah. Ghanimah adalah harta hasil rampasan perang yang berasal dari hasil memerangi orang kafir atau yang memusuhi Islam. Secara khusus, distribusi ghanimah sudah diatur dalam Quran Surah Al-Anfal ayat 41. Dalam konteks perekonomian modern, ghanimah juga bisa berasal dari barang sitaan pemerintah akibat dari pelanggaran hukum, barang temuan, dan barang tambang. Dalam istilah lain, ghanimah dikenal dengan khums. Yang ketiga adalah jizyah. Jizyah adalah pajak perlindungan dari negara muslim terhadap warganya yang non-muslim yang mampu. Perlindungan yang dimaksudkan baik dalam maupun gangguan-gangguan dari pihak luar. Dan ini sejalan secara adil dengan penduduk muslim sendiri, yang telah dibebani beberapa instrumen biaya yang harus dikeluarkan ke negara, seperti zakat. Selain itu, pemerintah juga harus memenuhi kebutuhan pendidikan maupun kesehatan non-muslim tersebut. Yang keempat adalah kharaj. Kharaj merupakan pajak khusus yang diberlakukan negara atas tanah-tanah yang produktif yang dimiliki rakyat. Di Indonesia, kharaj sama dengan PBB. Perbedaan yang paling mendasar antara sistem kharaj dengan PBB adalah bahwa kharaj ditentukan berdasarkan tingkat produktivitas dari tanah, bukan zoning. Yang kelima adalah usur. Usur merupakan pajak khusus yang dikenakan atas barang niaga yang masuk ke negara Islam atau barang impor. Menurut Umar bin Khattab, ketentuan ini berlaku sepanjang ekspor negara Islam kepada negara yang sama juga dikenakan pajak ini. Di Indonesia, istilah ini lebih dikenal dengan cukai. Yang keenam, ada pendapatan lain. Pendapatan lain dapat berupa kafarat atau denda, atau juga orang yang meninggal yang tidak mempunyai pewaris. Yang kedua ada pengeluaran negara. Secara umum, pengeluaran negara di dalam Islam dibagi menjadi: yang pertama, belanja kebutuhan operasional pemerintah yang rutin. Kebijakan belanja rutin pemerintah harus sesuai dengan asas maslahat umum. Tidak boleh dikaitkan dengan kemaslahatan seseorang terlebih pada kepentingan pribadi. Yang kedua, belanja umum yang dapat dilakukan pemerintah apabila sumber dananya tersedia. Yang ketiga, belanja umum yang berkaitan dengan proyek yang disepakati oleh masyarakat beserta pendanaannya, seperti pembangunan jalan, jembatan, lembaga pendidikan, dan lain sebagainya. Yang ketiga ada utang negara. Utang negara dibagi menjadi 3. Yang pertama ada sukuk. Sukuk berdasarkan fatwa Dewan Syariah DSN nomor 32/DSN MUI 9/2002 menjelaskan yang dimaksud dengan obligasi syariah adalah sebuah surat berharga jangka panjang berdasarkan prinsip syariah yang dikeluarkan oleh emiten kepada pemegang obligasi syariah, yang mewajibkan emiten untuk membayar pendapatan kepada pemegang obligasi syariah berupa bagi hasil atau margin atau fee, serta membayar kembali dana obligasi pada saat jatuh tempo. Yang kedua adalah pinjaman dalam negeri. Pinjaman dalam negeri bisa berasal dari pinjaman kepada bank sentral maupun bank-bank lain di dalam negeri. Yang ketiga ada pinjaman luar negeri. Pinjaman luar negeri bisa berasal dari pinjaman kepada Bank Dunia maupun negara-negara lain yang bersedia memberikan piutang. Seperti yang pernah dilakukan Indonesia untuk menanggulangi krisis pada tahun 1998 dengan meminjam kepada IMF.
Perbedaan kebijakan fiskal dan kebijakan moneter. Perbedaan kebijakan fiskal dan kebijakan moneter yang pertama adalah dari segi pengambilan keputusan. Kebijakan fiskal adalah kebijakan yang diputuskan dan dikelola Kementerian Keuangan. Sedangkan wewenang kebijakan moneter sepenuhnya ada pada Bank Indonesia. Selanjutnya, perbedaan kebijakan fiskal dan moneter adalah dari segi tujuan. Kebijakan moneter bertujuan menjaga jumlah uang beredar di masyarakat. Sementara itu, tujuan kebijakan fiskal adalah mengelola dan menjaga kesejahteraan sektor-sektor pelaku perputaran uang, mulai dari konsumen, pekerja, sampai pelaku usaha. Begitulah presentasi dari saya. Bila ada salah kata saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.